Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri, Rima Putriyanti, dan rekan saya, Rian Akbar. Baiklah, pada pertemuan mata kuliah pasar modal konvensional dan syariah kali ini, kami membahas materi mengenai pengertian, tugas, dan wewenang OJK, DSN MUI, dan DPS. Di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rian Akbar. Baik, kita masuk kepada materi pertama, di mana materi pertama yaitu mengenai pengertian OJK. Apa sih OJK itu? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut. Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga negara yang fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang sudah terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, jadi OJK ini merupakan salah satu lembaga negara yang fungsinya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bab 1 Pasal 1, pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah pengertian dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari OJK tersebut, kita lanjut kepada pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Nah, apa saja sih lembaga keuangan lainnya itu? Lembaga keuangan lainnya itu seperti pada sektor jasa keuangan perbankan, itu terdapat kegiatan perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-banknya seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama itu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan yang keempat, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, itulah tugas-tugas dari OJK. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui tugas-tugas dari OJK, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai wewenang OJK tersebut. Adapun wewenang yang dimiliki OJK itu ada 3. Yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, kegiatan usaha bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank. Nah, yang kedua, wewenang OJK itu terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, dan lain-lain. Yang ketiga, wewenang yang dimiliki oleh OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan penyidikan, pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tugas dan wewenang OJK, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK ini memiliki asas-asas di mana ada 7 asas. Yang pertama, asas independensi. Yang dimaksud dengan asas independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum. Apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum ini? Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan. Selanjutnya yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum ini yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas. Yang dimaksud dengan asas integritas yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, itulah asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian DSN, MUI, dan DPS. Pertama, kita akan membahas pengertian dari DSN. DSN merupakan singkatan dari Dewan Syariah Nasional yang memiliki pengertian Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Itulah pengertian dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya pengertian DPS. DPS merupakan singkatan dari Dewan Pengawas Syariah, di mana pengertiannya bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atau persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya. Itulah pengertian dari DSN, MUI, dan DPS. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rian Akbar. Kepada Rian Akbar, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Akbar akan menjelaskan makalah kelompok saya tentang tugas dan wewenang DSN, MUI, dan DPS. Tugas dan wewenang DSN, MUI menurut keputusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia. Adapun tugasnya sebagai berikut. 1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai syariah dalam kegiatan perekonomian. 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis produk jasa keuangan syariah.
3. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 4. Menguasai penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. DSN MUI berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah, terus mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Adapun fungsi utama DPS adalah 1. Sebagai penasihat dan pemberi saran pada direksi, pimpinan unit syariah, dan pimpinan kantor. 2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran. Wewenang DPS: 1. Memberikan pedoman atau garis besar syariah. 2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah ada atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah. Fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah. Adapun fatwa tentang pasar modal syariah: 1. Fatwa nomor 07/DSN MUI tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. 3. Fatwa nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. 4. Fatwa nomor 10 tentang wakalah. 5. Fatwa nomor 11 tentang kafalah. 6. Fatwa tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.